Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donna Nasution. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan otak. Pengertian bahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahasa artinya sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan bagian penting pada proses kognitif. Susah membayangkan bagaimana sebuah peradaban tanpa bentuk bahasa. Dalam organ tubuh manusia terdapat bagian yang penting berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh, termasuk bahasa, yaitu otak dan pikiran. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, itu menurut Abdul Shair. Bahasa yang dilahirkan secara evolusi ini ialah bahasa linguistik, yaitu bahasa luaran, dan bahasa luaran tersebut linguistik berasal dari bahasa nurani atau bahasa dalaman yang telah dimiliki manusia secara alami. Menurut Whitaker dalam Cahyono Bambang Yudi, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bentuk utama. Bentuk yang pertama yaitu unsur-unsur keterampilan bahasa, berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Dan struktur linguistik, cirinya semantik dan sintaksis. Bentuk leksikal dan gramatikal, memiliki daerah khas dalam otak. Bukti kedua ialah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Bukti ketiga yaitu terdapat antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Selanjutnya yaitu otak manusia berberat 1.300 sampai 1.400 gram, tapi mengandung kira-kira 100 miliar neuron atau sel saraf. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu otak besar, yang kedua otak kecil, dan yang ketiga batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Adapun hubungan bahasa dengan otak, orang-orang pada umumnya tidak merasakan bahwa menggunakan bahasa merupakan suatu keterampilan yang luar biasa. Rumitnya, pemakaian bahasa terasa lumrah karena memang tanpa diajari oleh siapapun seorang bayi akan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan bahasanya. Kegiatan berbahasa berlangsung secara mekanistik dan mentalistik. Artinya, kegiatan berbahasa berkaitan dengan proses mental manusia, sehingga studi linguistik perlu dilengkapi dengan studi antar disiplin, antar linguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik. Psikolinguistik di sini disebutkan menggunakan interdisipliner yang terdiri dari psikologi dan linguistik, dan neurolinguistik merupakan rangkaian disiplin ilmu linguistik, neurologi, dan psikologi. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan bahasa dan otak dalam tinjauan psikolinguistik. Pada hakikatnya, dalam kegiatan berkomunikasi terjadi proses memproduksi dan memahami ujaran. Dapat dikatakan bahwa psikolinguistik adalah studi tentang mekanisme mental yang terjadi pada orang yang menggunakan bahasa, baik saat memproduksi atau memahami ujaran. Dengan kata lain, dalam penggunaan bahasa terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan mengubah kode menjadi pikiran. Bahasa sebagai wujud atau
hasil proses dan sebagai sesuatu yang diproses baik berupa bahasa lisan maupun bahasa tulis. Psikolinguistik adalah studi mengenai manusia sebagai pengguna bahasa, yaitu mengenai sistem bahasa yang ada pada manusia. Adapun hubungan bahasa dengan otak dalam tinjau neurolinguistik, menurut Whitaker, penentuan daerah-daerah tertentu pada otak dan hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Tadi saya sudah menjelaskan tiga bukti tersebut. Di situ dijelaskan bahwa bagian yang terpenting dalam otak yaitu otak besar yang terlibat langsung dalam proses bahwa ada korteks cerebral. Di situ disebutkan adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam otak manusia. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi itu yaitu berpikir telah kita rumuskan sebagai berbicara dengan diri sendiri di dalam hati. Berpikir itu berlangsung di dalam batin dan orang lain tidak dapat melihat apa yang sedang dipikirkan orang tersebut. Jadi, antara pemikiran dan bahasa adalah suatu timbal balik berpikir dengan jelas dan tepat, menuntut pemakaian kata-kata yang tepat, ataupun sebaliknya pemakaian kata-kata yang tepat yang sangat menolong untuk berpikir dengan lurus. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bahasa dengan otak dan hubungannya dengan psikolinguistik ataupun neurolinguistik. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.